Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Diberikan nikmat sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Kesempatan kali ini saya akan membagikan satu cerita. Seperti apa ceritanya? Mari kita mulai. Tragedi Kencana. Perkenalkan, namaku David. Sejak kecil aku seorang indigo. Bisa berinteraksi dengan makhluk tak kasat mata sudah terjadi sedari aku kecil. Awalnya mama sama papa menganggap aku memiliki kelainan karena sering mendapati aku tengah asik berbicara sendiri. Itu dulu. Memasuki dewasa, sengaja aku menutupi kelebihanku kepada orang sekitar. Karena saat itu aku menyadari bahwa dunia nyata dan gaib itu seperti sepasang sendal. Tidak bisa disatukan, tapi selalu berjalan beriringan. Sebenarnya kemampuan ini seperti turunan dari mendiang almarhum kakek, atau sering disapa Engkong Jufri. Usut punya usut, beliau adalah seorang jawara pada masanya yang memiliki banyak ilmu yang berbau gaib. Bahkan mama yang merupakan anak kandungnya sendiri pun tidak mengetahui hal itu. Engkong Jufri sering menampakkan dirinya. Banyak buku-buku peninggalannya yang dia turunkan kepadaku. Pernah aku iseng menerapkan sejenis ajian pelet. Dan ternyata itu sangat ampuh. Sayangnya salah sasaran. Sial, yang mengejarku bukan wanita, melainkan seorang waria. Sejak saat itu aku tak ingin lagi memakainya. Aku memiliki ketampanan yang sangat paripurna. Tapi masih sangat disayangkan, hingga kini aku masih berstatus jomblo. Dan lebih disayangkan lagi, aku hanya terkenal di kalangan alam gaib. Yang sering menyatakan cintanya padaku antara lain Wewe Gombel, Demit, bahkan kuntilanak. Mendaki gunung sudah menjadi hobiku sejak SMA. Hampir seluruh puncak gunung di wilayah Pulau Jawa pernah aku singgahi. Akan tetapi hanya beberapa hal mistis yang pernah terjadi dan tidak akan pernah aku lupakan hingga akhir hayat. Selain kejadian di Gunung Batu tempo hari, ada kejadian-kejadian lain yang ingin aku ceritakan, di antaranya kejadian di Gunung Kencana. Getaran ponsel membangunkan tidurku. Aku melirik jam di dinding yang menunjukkan pukul 11 malam. Sebuah panggilan dari nomor yang tidak dikenal. Tadinya aku langsung mengabaikan hingga panggilan tersebut terus terulang. Akhirnya aku pun memutuskan untuk mengangkat panggilan tersebut. Hai kak, benar ini dengan David. Suara seorang wanita. Gegas aku langsung mendudukkan diri. Dari suaranya terdengar lembut sekali. Terbayang dari suaranya yang lembut, pasti wanita itu sangat cantik. Iya, saya sendiri. Maaf, ini siapa? Ucapku ramah. Aku Elsa, maaf mengganggu waktunya. To the point aja ya kak. Aku lihat profil kamu di IG dan beberapa postingan lainnya di medsos. Kamu sering jadi pemandu hiking. Iya benar, jawabku singkat. Kak David, akhir pekan ini ada waktu luang. Tahu kan sama selebgram Salsabila? Aku manajer dia. Maksudnya sahabatnya. Jadi rencananya kita mau bikin konten pendakian. Bisa nggak Kak David yang jadi pemandunya? Aku termenung sebentar sebelum menjawab. Tenang kok kak, ada fee-nya. Aku pasang harga. Dia menyebutkan nominal yang lumayan banyak. Gimana kak? Aku harap sih mau. Tuturnya panjang lebar. Bentar, kenapa kamu pingin aku? Setahu aku di daerah sekitar gunung banyak kok warga setempat yang mau jadi pemandu sukarela. Iya, bila yang minta, ayolah kak, mau ya? Kita cuma berlima kok, selesai ngonten kita turun lagi. Tapi palingan kita ngecamp semalam, mau ya? Bujuknya lagi. Oke deh, tapi aku ada waktu pas weekend aja, gimana? Setuju. Oh ya, besok aku kasih DP ya sekalian pengenalan. Setelah berbincang panjang lebar, akhirnya besok kami akan bertemu.
Jujur ini baru pertama kalinya aku menjadi pemandu hiking untuk orang yang baru aku kenal. Biasanya aku sering terlibat pendakian dengan grup pecinta alam waktu SMA dulu, atau grup mapala pas kuliah. Tanpa berpikir buruk, terlebih tergiur dengan fee yang dijanjikan, akhirnya aku pun menyetujuinya. Hati-hati kamu. Aku terkesiap karena Engkong Jupri tiba-tiba muncul di sampingku. Elah, Engkong, bisa nggak sih Kong muncul tuh, ucap salam. Baru beberapa detik, Kong Jupri langsung menghilang. Emang tuh kakek nggak ada akhlak, suka muncul terus ngilang tiba-tiba. Rutuku dalam hati. Hei, aku denger ya, balas Engkong Jupri, tapi hanya terdengar suaranya saja. Aku kembali mengelus dada karena terkejut. Kembali merebahkan diri di atas ranjang. Iseng aku mencari profil Salsabila di Instagram. Ternyata memang benar. Dia adalah selebgram muda yang tengah naik daun. Dia sering membuat konten kuliner dan traveling. Tidak lama dia mengadakan live di Instagramnya. Aku pun langsung bergabung. Mataku membelalak saat melihat sosok hantu perempuan yang berada tepat di belakangnya. Sorot matanya seperti tengah menahan amarah. Keesokan harinya, aku terpaku menatap gadis di hadapanku. Saat ini kami tengah berada di sebuah kafe di daerah Jakarta. Gadis yang bernama Elsa ini sangat santun. Dari penampilan, memakai hijab berwarna navy dan baju yang berwarna senada. Cantik sekali, sangat kontras dengan penampilan Salsabila yang selalu terbuka atau seksi. Akhirnya kami pun berbincang ringan dan Elsa pun memberikan DP sesuai yang dia janjikan. Saat itu semua masih berjalan normal hingga tibalah pada waktu yang ditentukan. Gunung Kencana sendiri merupakan salah satu gunung di daerah Bogor, yakni tepatnya di Rawagede, Desa Tugu Utama, Kecamatan Cisarua. Ketinggiannya hanya sekitar 1.800-an mdpl. Untuk pemula gunung, ini cocok dijadikan tempat pendakian. Loh, kok kakak berdua? Tanya Elsa saat mendapatiku tengah berdua dengan Burhan. Oh iya, Burhan temanku. Aku mengajaknya. Hitung-hitung bagi rezeki juga. Oh iya, sorry aku nggak bilang. Ini Burhan saudara aku. Jadi dia nanti yang berjalan di belakang kalian, biar lebih aman aja. Tenang, dia udah Cina kok. Kami pun akhirnya berkenalan. Aku bersama Burhan, sedangkan Elsa pun hanya bersama Salsabila. Dan juga satu teman laki-lakinya bernama Emran, yang bertugas sebagai kameramen. Elsa seperti tidak suka saat aku mengajak Burhan, karena wajahnya berubah masam. Tapi itu nggak penting, toh dia juga sama. Janjian mau berlima, sekarang cuma bertiga. Cuma segini aja, katanya berlima. Tanyaku kembali kepada Elsa sebelum melakukan perjalanan. Berlima sama siapa, Cak? Bukannya personil kita cuma segini? Jawab Bila. Elsa terlihat kikuk saat aku menanyakan perihal tersebut. Begitupun ketika Salsabila menanyakan hal yang sama. 5 itu ya kita berlima. Ayo kak, kita lanjut. Sergahnya. Sebentar, santai dulu. Sebelum kita memulai perjalanan, setelah perkenalan, aku mau ngingetin beberapa hal. Kalian semua sudah cek barang bawaan? Sudah kak, jawab mereka serempak. Alhamdulillah Kang, sudah. Cuma ada yang ketinggalan. Hati saya kayaknya dicuri sama Neng Elsa. Bisik Burhan tepat di telingaku. Aku langsung merinding dibuatnya. Tanpa menggubris ucapan Burhan, aku pun melanjutkan pembicaraan. Oke, setelah barang bawaan siap, pertama fisik kalian juga harus kuat. Gak ada yang sakit kan? Mereka bertiga saling berpandangan, kemudian menggelengkan kepala. Ada Kang, kayaknya hati saya yang sakit. Neng Elsa diajak senyum aja, gak bales, apalagi diajak ke pelaminan. Bisik Burhan lagi. Kesal akhirnya aku menoyor kepala Burhan. Bukan karena ucapannya, melainkan bisikannya yang terlalu dekat dengan telinga. Kalau dibisikin wanita kayak Elsa atau Bila, sih oke. Lah dia bikin merinding. Ingat ya, di mana langit dijunjung, di situ bumi dipijak.
Meskipun gunung ini dikenal ramah untuk para pendaki, kalian semua harus tetap tertib pada aturan. Aturan memang ada, Kang. Kang David, tanya Burhan. Didengar dulu baik-baik ya. Saya belum selesai bicara. Balasku seraya mendelik ke arah Burhan. Melihat interaksiku dengan Burhan, Salsabila langsung tertawa. Lanjut atuh Kang, sentak Burhan yang menyikut lenganku. Salsabila kembali tergelak karena tubuhku hampir limbung. Aku kembali ke mode serius. Ini sih aturan aku. Karena aku sebagai pemandu di sini, kalian mau tidak mau harus ikuti. Pertama, luruskan niat. Niat kita bagus, semoga perjalanan kita juga selamat. Yang kedua, sopan santun. Jangan berbicara sompral atau yang tidak pantas selama perjalanan. Apalagi sampai melakukan sesuatu yang di luar etika. Karena alam bebas ini penghuninya banyak. Secara kasat mata mungkin kita hanya bisa melihat pepohonan saja. Intinya kalian harus baik-baik, menjaga sikap yang baik. Jangan merusak lingkungan. Nah buat yang cewek, kalian gak lagi datang bulan kan? Aku sih enggak, kamu Cak? Aku juga enggak, tanya Elsa datar. Kalau sampai di antara kalian berdua pas perjalanan kedatangan tamu tak diundang, bilang sama saya. Ucapku kembali. Kenapa harus bilang Kak David? Itu kan terlalu pribadi, ucap Salsabila. Jangan salah paham dulu, wanita yang lagi halangan biasanya rentang, didekati makhluk lain. Tapi kalian gak usah khawatir, saya cuma mau mengingatkan, jangan membuang pembalut sembarangan, itu bahaya. Setelah kami mulai berdoa, hal yang sangat diwajibkan ketika memulai sesuatu. Kami memulai perjalanan sekitar jam 8 pagi. Udara saat itu sangat sejuk. Hamparan kebun teh yang luas, juga pemandangan gunung gede yang saat itu terlihat jelas, sangat menyejukkan hati. Aku masih berjalan di belakang. Bila sudah memulai kontennya. Karena pemandangan saat itu begitu indah, hal itu tidak disia-siakan olehnya. Sosok hantu perempuan tempo hari yang muncul di live IG ini hadir kembali. Anehnya hantu itu tidak mau aku ajak interaksi. Dia terus berada di dekat tubuh Bila. Hantu-hantu yang berada di kebun teh sesekali menyapa aku. Terlebih satu orang kakek-kakek yang tiba-tiba muncul. Siapa lagi kalau bukan Engkong Jufri? Kamu kudu waspada, hati-hati sama ketiga itu bocah. Karena aku tidak bisa menemanimu ke atas. Ngomong sama siapa sih Kang? Dari tadi kerutu aja. Ya sama siapa lagi kalau bukan sama kamu? Burhan menggaruk-garuk kepalanya yang tidak gatal. Aku kembali fokus kepada ketiga remaja di hadapanku. Bil, bawa dong rangselnya. Masa hacking kamu gak bawa apa-apa? Berat Cak, ya udah sih, kamu aku bayar buat begini, jangan rusak mood aku deh. Elsa tidak ada pilihan lain. Aku perhatikan rangsel milik Bila terlihat berat. Elsa sampai kesusahan membawa 2 rangsel bersamaan. Bagi bawaan dong, berat tahu. Lah aku kan pegang kamera, mana bisa. Udah deh Cak, enggak usah manja, cuma bawa rangsel segitu aja. Biasanya juga kamu bawa barang banyak. Aku pun akhirnya mencoba melerai perdebatan di antara mereka. Bila, ini rangsel siapa? Aku, ucapnya sembari mendengus. Ya udah bawa, Elsa kasih ke Bila. Nggak usah Kak, biar aku yang bawa. Udah yuk lanjut. Aku hanya terdiam melihat kejadian tersebut. Lagi-lagi karena uang. Elsa nampak kesusahan membawa barang-barang milik Salsabila. Beruntung ada Burhan yang sukarela membantunya. Nah gitu dong, ini baru namanya laki-laki, ucapku sembari menepuk pundak Burhan. Alhasil Burhan langsung menghentikan langkahnya. Nih, ucapnya sembari memberikan rangsel. Kedua alisnya langsung bertaut. Apaan? Kan Akang juga laki-laki. Setelah melewati kebun teh, barulah pendakian dimulai. Sampai di pos 1, pemandangan selanjutnya kami harus melewati beberapa anak tangga yang panjangnya kurang lebih 100 meter dan memiliki kemiringan 45 derajat. Tanjakan Sambalado. Kok jadi ingat sama lagu dangdut ya? Ucap Burhan saat membaca pelang besar yang tertulis sebelum menaiki tangga. Alhamdulillah, mulai dari sini, bismillah, Kang Burhan stay di belakang. Ucapku mengingatkan.
Kita naik nih, tanya Bila. Ya iyalah, ucap Elsa. Ish, tahu jalannya kayak gini, mending nyari tempat yang lain aja. Kamu sih pakai acara, ngajak bikin konten di gunung segala. Udah deh Bil, kan ini permintaan penggemar kamu juga. Bosen katanya, lihat kamu cuma kulineran aja. Aku langsung berbalik, karena perdebatan keduanya begitu membisingkan di telinga. Bersamaan dengan itu, makhluk-makhluk penghuni gunung kencana bermunculan. Saking terkejutnya dengan banyak sosok tersebut, tubuhku langsung terjungkal ke arah belakang. Kak David, teriak Bila dan Elsa. Begitupun dengan Burhan dan Emran yang sama terkejutnya. Aku terduduk di atas anak tangga, menghadap ke arah bawah. Dari penglihatanku, semua anak tangga terisi penuh oleh sosok yang bermunculan. Jangan ditanya bagaimana seramnya mereka. Dari sosok kuntilanak, pocong, gendruwo, tuyul, bahkan korban-korban yang mungkin pernah celaka di sini. Seumur-umur melakukan perjalanan, baru kali ini melihat makhluk dari alam gaib secara bersamaan. Tidak lupa aku mengucapkan salam dan meminta izin bahwa perjalanan kali ini memang diniatkan untuk sekedar hiking. Tidak ada sedikit pun niat untuk mengganggu. Tapi anehnya mereka semua membisu. Kang, ada apa? Sontak aku terkejut karena tepukan dari Burhan. Ada yang sakit? Tanyanya lagi. Enggak, sorry. Jawabku cepat. Segera aku bangun. Sebelumnya, sosok makhluk tersebut tak kunjung menghilang. Semoga saja mereka tidak mengganggu, atau jangan-jangan kehadiran kami semua yang mengusik mereka. Jangan berisik, jangan berdebat. Ingat, aku mengingatkan Bila dan Elsa. Mereka saling berpandangan. Kemudian mereka membuang muka. Mungkin mereka sadar bahwa peringatan itu untuknya. Burhan tetap berada di belakang. Sesekali terdengar Emran dan Burhan bergurau dan berakhir dengan gelak tawa Emran. Aku menengok ke arah belakang. Anehnya makhluk tadi semua sudah menghilang. Dari suara Elsa dan Bila yang berdebat, sebenarnya suara Emran dan Burhan lebih membisingkan. Aneh memang. Perjalanan berlanjut, semakin atas kedua kaki saat ini terasa pegal. Pantas tanjakan ini disebut tanjakan Sambalado. Pedasnya sangat terasa di kedua kaki. Padahal baru setengah perjalanan saja. Bila terus merengek. Di antara yang lain, dia yang sering terdengar mengeluh dan merengek. Tapi selagi tidak berdebat dengan Elsa, aku tidak menghiraukannya. Cak, ini semua gara-gara kamu, teriak Bila. Aku langsung menoleh ke arahnya, di mana dia sudah duduk di atas anak tangga. Elsa nampak tidak menghiraukan. Dia terus berjalan dan hampir melewatiku. Lanjut aja kak, dia emang begitu, berisik. Apa kamu bilang? Aku berisik. Dasar. Umpat Bila kasar. Jaga ucapannya. Kalau kamu gak bisa bersikap baik, kita turun. Bila nampak salah tingkah. Dari awal perjalanan, aku memang kurang menyukai parangainya. Tidak sebanding dengan kecantikan yang dia miliki. Bila berdiri dan mendengus, kemudian berjalan lagi. Perjalanan kali ini memang sangat berbeda. Selain masih pemula, aku tidak terbiasa mendengar perdebatan, apalagi mereka adalah wanita. Bantuin aku, sentak Bila. Aku menoleh kembali. Ternyata gadis itu meminta Elsa untuk menuntunnya. Tarik aku anjing, teriaknya lagi. Elsa sudah terlihat kesal, namun dia masih bersikap diam. Bila, bisa nggak ngomongnya nggak usah kasar? Aku memperingatkan. Lah, memang kenapa sih? Si Elsa ini emang kok. Kenapa? Kamu liatin aku. Kamu berani sama aku. Lihat aja, aku potong gaji kamu. Tiba-tiba Bila berteriak. Kakek aku, kakek aku. Teriaknya lagi. Aku melihat sosok hantu perempuan tadi tengah memegangi kakinya. Elsa tersenyum sinis. Namun beberapa saat kemudian dia membantu Bila yang tengah kesakitan. Aku terdiam menatap interaksi Elsa dan hantu perempuan tersebut. Tapi jantungku berdebar kencang saat aku melihat seksama. Wajah mereka berdua terdapat kemiripan. Udah, gak usah dipijit-pijit lagi, sentak Bila.
Bukannya berterima kasih, dia malah membentak Elsa lagi. Padahal dia bukan terkilir, melainkan hantu wanita itu melepas cekalan di kakinya. Udah napa, jangan banyak drama debil. Awas, aku shot di sini. Bentar lagi nyampe. Take dulu ya bentar, pinta Emran. Aku mengangguk, tanda mengiyakan. Bila nampak kembali merapikan penampilannya, dibantu oleh Elsa. Saat membantu merias kembali wajah Bila, entah apa kesalahan Elsa yang membuat Bila mendorong tubuhnya. Alhasil Elsa jatuh terjungkal ke arah belakang. Untung saja aku sigap menangkap badannya. Namun tangan Elsa terlanjur terluka. Dasar, anjing, goblok, tolol. Mata aku perih ini. Kamu ngasih maskara yang benar, umpat Bila kasar. Bila, jaga ucapan. Kamu siapa? Neriakin aku, hah? Ingat ya, kamu ada di sini karena aku bayar. Teriaknya lagi. Hilang sudah rasa kesabaranku pada gadis ini. Kak, jangan. Lirik Elsa yang menahan tanganku. Elsa paham melihat raut wajahku yang tengah emosi. Udah lanjut aja. Tita Elsa. Emran langsung menyoroti wajah Bila. Sama halnya denganku, Emran juga nampak kesal. Bentar, penampilan aku belum benar. Sungut Bila kembali. Mending aku balikin duitnya daripada bareng sama tuh bocah tengil, ucapku pelan. Maaf ya kak, please tetap lanjutin perjalanan. Kalau nggak ada dia, aku nggak bisa hidup, balas Elsa yang sama memelankan suaranya. Aku langsung menautkan kedua alis. Sebenarnya ingin sekali mengobrol banyak dengan dia, serta memberi saran supaya lebih baik berhenti bekerja sama dengan gadis sombong macam Salsabila. Ternyata konten yang selama ini dia buat dengan pencitraan Salsabila yang ramah dan baik itu hanya sebuah gimmick dan pembohongan publik belaka. Kang, dingin banget nggak sih? Bisik Burhan di telingaku lagi. Aku langsung menggosok telinga. Kang Burhan, jangan suka bisik-bisik di. Saat menoleh ke arah samping di mana Burhan berada, ada sosok menyeramkan yang saat itu berdiri di dekat kami berdua. Tubuhnya tinggi, berwarna hitam legam, matanya merah, dengan lidah yang menjuntai hingga dada. Fix, makhluk tersebut perpaduan antara gendruwo dan wewe gombel. Aku menatap lekat makhluk menyeramkan yang saat ini berdiri tepat di samping Burhan. Suara hembusan nafasnya bak seperti hewan yang mengeram. Aku menundukkan kepala serta merta membaca doa yang sudah engkong ajarkan. Meminta izin jika memang makhluk tersebut penghuni tempat ini, supaya tidak mengganggu. Belum sempat berkomunikasi, makhluk tersebut langsung menghilang. Ada apa yang sebenarnya terjadi di tempat ini? Mereka hanya menampakkan wujudnya saja tanpa ada satupun yang mau berinteraksi, bahkan membalas salam dariku. Kang David, astagfirullah, jangan ngelamun, takut kesambet, ucap Burhan sembari menepuk pundakku kencang. Saking kencangnya membuatku langsung terbatuk-batuk. Jangan kenceng-kenceng napa Kang? Yang ada saya nggak kesambet, tapi jadi cacingan. Tenang Kang, kalau cuma cacingan mah obatnya banyak di warung. Yang susah kalau kesambet. Hus, udah yuk kita lanjut. Akhirnya perjalanan pun dilanjutkan. Sebelumnya Emran sudah menyelesaikan tugasnya untuk mendokumentasikan perjalanan Salsabila. Selesai melewati tanjakan terpedas di Gunung Kencana, kami beristirahat di sebuah tempat yang agak landai. Terlihat sisa-sisa bekas pendirian tenda. Tempatnya lumayan enak, kita ngecamp di sini aja ya, ucapku. Nggak asik konten kita itu kan khusus memperlihatkan view pemandangan yang cantik. Gimana kalau agak di sanaan? Usul Elsa. Salsabila terlihat sumringah, dia berlari menuju tempat yang ditunjuk Elsa. Bahaya Cak, itu terlalu dekat sama jurang, kita di sini aja, sergahku. Ya jangan pas di bibir jurangnya banget kali, cuma view di sana lebih jelas aja. Nanti malam apalagi, pasti lebih indah. Udah kita ke sana aja, pemandangannya lebih terlihat jelas dibanding di sini. Ayo Kak, mau ya kita di sana? Kalian mau sampai puncak apa di sini aja? Tanyaku kembali. Mereka bertiga terlihat saling memandang, kemudian saling berbisik.
Yaudah kak, kita sampai puncak aja. Sayang juga kalau nggak nyampe puncak. Yaudah, kita naik lagi sebentar. Paling nggak nyampe 10 menitan. Aku pun kembali memimpin perjalanan. Semuanya terlihat tenang, mengikuti semua arahanku. Namun hal berbalik aku rasakan saat melihat ke sekeliling tempat. Dari balik pepohonan penghuni gunung ini bermunculan dan terdiam. Hatiku dihinggapi rasa was-was dengan respon makhluk tersebut. Aku langsung menengok ke arah belakang. Semuanya tidak memperhatikan gelagat aneh. Sampai di atas puncak, segera aku mendirikan tenda dengan Burhan. Emran pun sama. Berhubung dia laki-laki, nanti malam aku memintanya untuk tidur di tendaku. Biar Bella dan Elsa tidur berdua. Ngecamp kali ini sangat berbeda dari biasanya. Diperhatikan makhluk-makhluk menyeramkan. Jelas ini rasanya sangat tidak enak. Hingga malam pun tiba, barulah bencana dimulai. Malam hari suasana sangat dingin hingga menusuk ke tulang. Burhan sedari tadi menghangatkan tubuhnya di depan api unggun. Sesekali dia memandang Elsa malu-malu. Memang dasar kelakuan jomblo. Lain halnya dengan Salsabila dan kedua kawannya. Mereka tengah sibuk membuat konten di mana Bila berdiri tepat di belakang hamparan pemandangan malam kota Bogor. Aku pun ikut takjub dengan kerlap-kerlip lampu yang menambah keindahan malam itu. Ditambah bintang-bintang di angkasa menghiasi gelapnya malam. Sungguh pemandangan yang double wow. Atas sama bawah sama-sama oke. Ucapku sembari menyesap kopi panas yang hampir dingin. Iya Kang, kayaknya asik kalau dipegang dikit. Seketika aku jita kepalanya. Aduh, sakit Akang. Rutuk Burhan karena mendapat citakan di kepalanya. Orang tuh yang dibahas pemandangan langit dan bumi, ini malah otaknya yang traveling. Kang Burhan mah beneran mesti nyari hit bahan. Besok saya kenalin sama Sisi, mau? Lumayan dia janda. Mau Kang, mau, gak apa-apa deh. Dari namanya kayaknya cakep, Sisi. Di tengah obrolan hangat antara aku dan Burhan, laki-laki makhluk itu menampakkan wujudnya dan mendekat ke arah mereka. Namun selagi tidak mengganggu, aku hanya diam, memperhatikan. Bil, antar aku pipis yuk. Ogah, tuh sana sama si Emran aja. Ayo Cak, siap. Elsa menepuk wajah. Hantu yang mirip dengannya kali ini berdiri tepat di belakang Bila. Entah apa yang dia lakukan, yang jelas Bila langsung merengek, ingin buang air. Burhan sudah hendak berdiri. Biar saya aja Kang, yang antar mereka berdua. Jangan, Kang Burhan tetap stay di tenda sama Emran. Akang mah. Kalian mau ke belakang? Tanyaku kepada Elsa dan Bila. Mereka berdua mengangguk. Ya udah, biar saya antar. Gak mau, sentak Elsa. Maksudnya, aku berani kok berdua sama Bila. Maaf, kalian laki-laki, apalagi aku belum mengenal dekat kakak. Kita gak bakal jauh kok. Udah deh Cak, kalau emang kamu berani, ya udah, ayo. Aku udah kebelet nih, sekalian ambilin tisu basah. Kalian yakin? Elsa mengangguk mantap. Hantu itu akhirnya mengikuti tubuh Bila. Aku tetap memperhatikannya. Elsa dan Bila pun akhirnya menghilang di balik semak belukar. Sebelumnya aku sudah memberitahu apa saja yang mesti mereka perhatikan saat membuang air di tengah hutan. Selang beberapa menit terdengar teriakan yang sangat kencang. Dari suaranya itu adalah suara Elsa. Mau kemana Kang? Tanya Burhan sembari mencekal tanganku. Kedua alisku langsung terpaut, apalagi saat memandangi wajah Burhan dan Emran secara bergantian. Mereka tetap terlihat santai. Mau kemana? Kalian gak dengar Elsa teriak? Teriak apaan sih Kang? Kita gak dengar apa-apa, iya kan Cil? Idih, Ak Burhan, jangan manggil saya Pocil, bisa gak? Sudah, kalian bener gak dengar apa-apa? Sekali lagi aku bertanya. Namun Emran dan Burhan lagi-lagi menggelengkan kepala. Teriakan dari Elsa kembali berulang. Tanpa pikir panjang, aku langsung memutuskan untuk masuk ke dalam hutan sendirian. Berjalan menyusuri gelapnya malam, hanya dibantu penerangan dari senter. Seharusnya Bila dan Elsa tidak jauh dari sini. Aku semakin terkecoh dengan adanya hantu-hantu penghuni gunung kencana.
yang memakai pakaian sama dengan Elsa dan Bila. "Elsa, Bila!" teriakku kencang. Suara-suara aneh mulai mengusik pendengaran. Berkali-kali mengucap salam kepada penghuni tempat ini. Namun mereka tetap bungkam. Aku terus berputar-putar di tempat yang sama. Hal ini pernah terjadi sebelumnya ketika aku tersesat. Itu pun karena otak dan niatku berisi pikiran kotor. Tapi itu dulu, lain dengan sekarang. Lama terdiam sembari mengatur nafas yang tersenggal. Samar aku mendengar suara rintihan dari seseorang. Aku terus memicingkan penglihatan guna mencari sumber suara tersebut. Lepas! Lepas! Aku pun menyorotkan lampu senter ke arah rimbunan pohon. Saat itu juga aku terhenyak karena mendapati tubuh Bila yang seperti merangkak di atas tanah. "Bila! Kak David, tolongin aku!" Segera aku berlari menghampirinya. Betapa terkejutnya. Ternyata Bila berada di bibir jurang. Lalu seseorang tengah menarik kedua kakinya. Dan orang itu adalah Elsa. Namun saat itu Elsa tengah kerasukan. Tubuh Bila sudah semakin merosot karena tarikan tersebut. Aku pun berusaha menarik tubuhnya. Namun tarikan itu sangat kuat. Tiba-tiba saja tubuh Elsa merangkak dari bawah jurang. Dari wujud yang aku lihat, seekor macan putih tengah merasuk ke tubuhnya. Bersamaan dengan itu, tubuh Bila akhirnya bisa aku tarik. Elsa terus saja berputar-putar layaknya seekor hewan. Sesekali ia mengaum ke arah kami berdua. Dari mulutnya keluar seperti busa. Aku pun terdiam dan berusaha membacakan ayat suci Al-Quran untuk mengeluarkan makhluk tersebut dari tubuh Elsa. Alhamdulillah, tidak menunggu lama, makhluk tersebut pun keluar dari tubuh Elsa. Segera Bila langsung merangkul tubuh Elsa yang tergeletak di atas tanah. Ternyata dari sikap arogannya, Bila sangat mempedulikan nasib Elsa. Terbukti dia tidak berhenti menangisi keadaan temannya. "Sebenarnya apa yang udah kamu lakuin sampai penghuni tempat ini murka?" Mendapat pertanyaan dariku, rona wajah Bila langsung berubah. "Penghuni apa sih? Elsa itu pingsan, dia cuma berhalusinasi. Kamu jangan bikin tambah panik aku sih, Fit. Cepat cari bantuan." "Elsa itu kerasukan, Bill." "Enggak, dia itu cuma pingsan," sentak Bila. Perlahan dia menyeka mulut Elsa yang berbusa menggunakan tisu. Namun betapa terkejutnya saat aku mendengar Bila mengucapkan sesuatu yang nyaris membuatku terkejut. Saking terkejutnya, tubuhku hampir terjengkal ke arah belakang. "Elsa, bangun dong sayang, please, aku masih butuh kamu," ucapnya, kemudian berakhir dengan mengecup bibir Elsa. "Kalian berdua penyuka sesama jenis?" tanyaku terbata-bata. "Cepetan cari bantuan. Kamu tuh gak guna banget sih jadi cowok." Masih tidak percaya dengan kejadian di depan mata. Pantas saja penghuni gunung ini murka. Mungkin perbuatan Elsa juga Bila memang menyalahi aturan. Sebagai seorang pejantan tangguh, kedua mataku sudah ternistakan. Apalagi Bila terus membicarakan yang tidak jelas. Bisa-bisanya aku bergabung dengan pendakian yang sangat sial sekali. Di malam yang sama, beberapa tim SAR membantu evakuasi Elsa untuk turun saat itu juga. Moodku seketika memburuk. Aku sudah tidak mempedulikan lagi bagaimana keadaan Elsa juga Bila. Salah sendiri, mereka berbuat hal yang menjijikan. Toh Bila sendiri tidak mempercayaiku. Sebelumnya aku mengembalikan bayaran yang sudah Elsa berikan tempo hari. Bagiku, pendakian kali ini merupakan pendakian tersial. Beberapa hari terlewati setelah kejadian di Gunung Kencana. Kabar yang aku dapatkan melalui postingan Salsabila di Instagramnya, Elsa masih belum sadarkan diri. Tepat di hari ketiga, makhluk yang menyerupai Elsa tiba-tiba menghampiriku. Usai sholat subuh, aku tersentak saat mendapati sosok itu duduk di atas ranjangku. Aku pura-pura mengabaikan kehadirannya. "Bang, tolong bantu Elsa," ucapnya dengan suara bergetar. Aku yang tengah melipat sajadah tak menghiraukan ucapannya. Aku tahu
kamu bisa melihat dan mendengar semua ucapanku. Ucapnya lagi. Namun aku tetap berusaha terus mengabaikannya. Lama-lama hantu itu menangis. Akhirnya pertahananku pun runtuh. Aku paling tidak bisa mendengar wanita menangis, baik itu manusia, apalagi hantu. Bukan menyeramkan, tapi tangisan itu lebih terdengar memilukan. Selamat atau tidak, setidaknya tolong bantu dia kembali ke raganya. Apa kamu yakin aku bisa menolongnya? Sedangkan jelas penghuni Gunung Kencana sangat murka. Bisa, pasti bisa. Fit, David, teriak mama dari luar kamar. Seketika aku terhenyak akan suara mama. Kamu cepat sembunyi, bisa gawat kalau sampai mama tahu aku masukin cewek ke dalam kamar. Hantu itu langsung terbahak. Tenang aja bang, kan aku hantu. Aku pun langsung menepuk jidat. Kenapa juga bisa lupa kalau dia itu hantu? Bergegas aku membuka pintu karena ketukan pintu terus terdengar. Yalah, ini anak lama banget buka pintunya. Rutuk mama sembari memajukan bibirnya. Lama banget sih bukanya. Tuh di depan ada yang nyariin. Elah, anak mama udah demen sama cewek. Sembarangan. Kan emang David doyannya cewek. Ya kali, kan biasanya kalau nggak si Ardi, si Tom, Jerry, atau yang lainnya tuh. Siapa namanya? Si Burhan. Ya udah sono ke depan. Itu cewek cakep banget dah. Bodinya kayak gitar Spanyol, meliuk-liuk gitu. Mantap dah anak mama. Segera aku beranjak keluar rumah, meninggalkan mama. Jika ditanggapi percakapan mama bisa berubah panjang kali lebar kali tinggi. Namun langkahku terhenti ketika di ambang pintu. Bila, ngapain kamu kesini? Fit, tolongin aku sekali ini saja, bantuin Elsa. Dia sampai sekarang gak sadar-sadar, tapi secara medis dia gak kenapa-napa. Salsabila langsung meraih kedua tanganku. Dia menatapku penuh iba, sampai kedua matanya sudah berkaca-kaca. Bukan itu yang membuat degup jantungku tidak beraturan. Sebagai laki-laki normal, siapa yang tidak tergoda jika melihat penampilan Salsabila saat ini? Dia memakai atasan kaos ketat, yang penampilan lekuk tubuh bagian atasnya, apalagi gunung kembar miliknya. Meskipun dipadankan dengan celana longgar, tetap saja kaos yang dia kenakan seperti kurang bahan, hingga bagian perutnya terlihat. Ya ampun, godaan macam apa ini? Tapi jika mengingat kejadian tempo hari, aku kembali bergidik ngeri. Aku langsung menyentak kedua tangannya. Kamu sendiri yang bilang kalau dia cuma pingsan. Ya udah, minta dokter aja buat bantuin. Salsabila kembali meraih tanganku. Kali ini dia hampir merapatkan tubuhnya tepat di hadapanku. Karena tingginya hampir sama. Hembusan nafas Bila langsung terasa di wajahku. Please, tolongin aku. Atau aku bilang sama emak kamu, kalau kamu udah nidurin aku. Jangan, itu terlalu biasa. Mataku membulat sempurna saat bibir tipis itu tersenyum menyeringai. Kemudian benar juga, Bila langsung berteriak. Mah, ini anak mama udah, Aku langsung membekap mulutnya. Karena teriakan itu mama langsung keluar rumah. David, apa-apaan? Itu anak orang bisa keselak. Segera aku melepas bungkaman mulut Bila. Bila langsung mengatur nafas yang tersengal-senggar. Lah, itu maksudnya, kamu ini. Tiba-tiba mama langsung menjewer kupingku. Mah, sakit mah, lepas. Sebelum melepas jeweranku, kembali memutar kuping itu sampai kencang. Salsabila kali ini langsung tergelak kencang. Saking lucunya, kedua sudut matanya mengeluarkan air mata. Maaf ya, cantik. Anak mama memang suka usil. Kamu kenapa tadi teriak-teriak manggil mama? Iya mah, ini aku mau bilang. Segera aku memotong pembicaraan Bila. Gawat juga kalau dia berbicara yang tidak-tidak di depan mama. Mau bilang kalau besok kita mau pamit muncak ke gunung di Bogor mah. Ucapku cepat. Oh, ya udahlah, terserah kalian. Setelah perbincangan yang berlanjut menuju panjang lebar, akhirnya Bila pun memutuskan untuk pulang. Itu pun diselingi drama, masak dan makan bersama. Entahlah Bila begitu cepat akrab dengan mama, tapi aku tetap waspada dengan dia.
Jangan sampai mama juga menjadi incarannya setelah Elsa. Awas ya, ini terakhir kalinya kamu datang ke rumah, apalagi deket-deket sama ibu aku. Salsabila malah tergelak kencang. Dia menepuk pundakku sebelum dirinya masuk ke dalam mobil. Namanya juga usaha deketin calon mertua. Bisiknya tepat di telinga. Aku mengeram kesal. Lagi-lagi Bila tergelak kencang. Oh iya, besok ingat ya jam 8 kita start. Teriaknya dari dalam mobil. Aku mengusap kedua telingaku karena bisikannya tadi membuat bulu kuduku meremang. Sampai di persimpangan Bila kembali melambaikan tangan. Dasar aneh, gumamku. Keesokan harinya sesuai janji, kami bertemu di tempat yang sama saat pendakian seminggu yang lalu. Barulah sekitar jam 9 pagi, kami memulai perjalanan. Sebelumnya aku memberitahu Bila dengan peraturan selama pendakian. Tujuan kita berdua hanya satu, yaitu menjemput jiwa Elsa yang tertinggal di atas puncak. Ingat, tetap waspada, lebih banyak berdoa, jangan sampai pikiran kamu kosong. Iya, kamu udah ngomong itu sampai 8 kali, Fit. Kalau 3 kali lagi kamu ngulang ucapan yang sama, kita berhasil jadi kesebelasan. Ucap Bila sambil terkekeh. Aku tetap memasang wajah datar. Meskipun sejak awal perjalanan, Bila terus berceloteh riang. Entah apa yang ada di pikirannya saat ini. Yang jelas Bila seperti tidak ada beban sedikit pun. Dan sikapnya saat ini jelas berbeda dengan pendakian pertama. Sampai kita kembali bertemu di tanjakan Sambalado. Tanpa sadar aku sudah lebih dulu naik, sedangkan dia jauh tertinggal di bawah. Aduh, jalan apa ngesot? Gerutuku saat melihat ke arah belakang. Namun saat kembali membalikkan badan, betapa terkejutnya aku melihat Bila tepat ada di depanku. Sontak aku berteriak saking terkejutnya karena tubuh Bila ada di depan. Kenapa sih? Tanya Bila heran. Lagi-lagi aku terkecoh dengan penghuni gunung yang menampakkan wujud persis sama dengannya. Karena saat kembali melihat ke arah belakang, makhluk itu malah tertawa, cekikikan. Sial. Bila langsung menaruh punggung tangannya di atas keningku. Apaan sih? Dari tadi abisnya aku perhatiin kamu ngomong sendiri, ngedumel sendiri, sakit. Refleks aku noyor kepalanya, namun Bila malah tergelak. Semakin berjalan ke atas, punggungku semakin berat. Seperti tengah memikul beban yang sangat berat. Sampai-sampai aku kesusahan untuk berjalan. Aku mencoba terdiam sejenak. Kenapa perjalanan ini banyak sekali hambatannya? Belum sampai di situ, kakiku tiba-tiba mendadak kram. Kamu kenapa, Fit? Tanya Bila. Gak tahu, kaki aku sakit banget nih. Ucapku sembari mencoba duduk. Kayaknya aku mesti sendiri dia naik ke atas. Lirih Bila. Enggak, bentaran aja, sakitnya juga hilang. Aku berusaha berdiri, namun kakiku kembali terasa sakit. Udah Fit, kamu diam aja di sini. Enggak Bil, aku tetap bakal nemenin kamu sampai ke atas. Bahaya kalau kamu sendirian. Tenang aja, ini masih siang kok. Aku gak bakal lama, tungguin aja di sini. Bila, serius? Bila mengangguk. Mantap, sebelum dia benar-benar beranjak pergi, tiba-tiba dia mengecup keningku secara kilat. Makasih ya, ucapnya, kemudian dia berlari menuju arah atas. Sedangkan aku masih terduduk di anak tangga. Cie, yang dapat kecupan. Suara dari Engkong Jufri langsung mengagetkanku. Udah diam aja, dimari. Anak emang kudu naik ke atas sendiri, ujar Engkong Jufri lagi. Emangnya kenapa sih Kong? Tanyaku heran. Cie, mau tahu nih. Aku mendengus sembari menatap punggung Bila yang perlahan menghilang. Aku pun tidak tinggal diam, namun perasaan cemas melimputi hati ini. Tapi kakiku masih terasa sakit, sampai bergerak sedikit pun nyeri sekali. Akhirnya aku putuskan untuk benar-benar menunggu, berdoa semoga Bila selamat. Hingga akhirnya aku baru menyadari apa yang sebenarnya Bila lakukan sampai dirinya nekat ke atas sendirian. Hingga 2 jam lamanya barulah aku melihat dia kembali dari atas sana dengan senyum yang mengembang. Udah, tanyaku kepada Bila. Bila hanya tersenyum sembari mengangguk. Wajahnya terlihat sekali.
Kemudian dia kembali mendudukkan diri di atas anak tangga tepat di sampingku. Semoga Elsa bisa tenang, ucap Bella sembari berkaca-kaca. Tenang? Maksudnya? Elsa itu udah meninggal sehari yang lalu. Sebelum meninggal dia ngucapin sesuatu. Pamit sekaligus minta buat aku ngambil barangnya yang ketinggalan di atas puncak. Tepatnya barang kita berdua. Barang apaan? Pembalut. Bella menggelengkan kepala. Mikirnya tuh, kenapa ke pembalut? Ya kan biasanya kejadian kayak gini tuh gara-gara ada yang buang pembalut sembarangan. Terus penghuni tempat ini gak mau tempatnya kotor. Nah, kalau yang terakhir itu benar, tapi bukan karena pembalut, tapi ini. Bella mengeluarkan sesuatu dari saku jaketnya, dan nyaris di detik itu juga kedua mataku hampir saja keluar. Jadi kalian berdua itu pemakai? Kita berdua sengaja masuk ke dalam hutan cuma buat make beginian. Tahu sendirilah kalau lagi sakau bawaannya pengen marah-marah. Aku menahan nafas ketika Bella menceritakan semua kronologi kecelakaan yang sebenarnya. Aku jadi tahu ternyata alam bebas itu nggak sebebas alamnya. Ternyata di sini lebih menakutkan daripada ditangkap polisi. Jadi Elsa itu meninggal bukan karena diculik penghuni gunung. Terus satu lagi, aku mau tanya, apa dia punya saudara kembar? Elsa itu emang punya riwayat penyakit jantung, ditambah dia pemakai aktif. Yang bikin dia meninggal itu cuma takdir. Dia punya kembaran namanya Elsie. Meninggal 2 bulan yang lalu karena overdosis juga. Itu juga yang kadang bikin arwah Elsie gak tenang dan sering menampakkan diri. Gak nyangka aku ternyata dibalik sikap pendiamnya dan santunya dia tuh ternyata anak. Sudahlah, ayo turun. Oh ya Bill, ada satu lagi yang masih bikin aku penasaran. Kalian berdua benar penyuka sesama jenis? Bella malah terbahak kencang, kemudian turun lebih dahulu, hampir setengah berlari. Dasar bego, ngapain juga aku sampai nguntit akun Instagram kamu dan ngajakin trekking bareng? Jawaban dari Bella masih menggantung, tapi itu tidak penting. Untuk apa juga aku harus ambil pusing? Misi selesai dan kami berdua pun bisa pulang. Sebelum keluar dari area gunung, kembali aku melihat sosok-sosok penghuni gunung Kencana yang kembali menampakkan diri di tanjakan Sambalado. Jangan mengotori tempat kami, ucap salah satu di antaranya. Aku pun mengangguk dan berpamitan. 1 bulan berlalu semenjak tragedi di Gunung Kencana. Bella berpamitan untuk melanjutkan sekolahnya di luar negeri, dan hari ini dia memintaku untuk datang mengucapkan salam perpisahan. Fit, makasih ya, ucap Bella sembari menggenggam tanganku. Aku yang baru saja datang sangat terkejut dengan sikapnya. Buat semuanya, aku suka sama kamu semenjak kita masih duduk di bangku SD. Aku mengernyitkan dahi. SD, gumamku. Masa kamu lupa sama aku yang gendut, yang sering kamu kasih coklat sama permen? Nabil, aku mengingat satu nama, teman SD yang gendut, pasalnya hanya dia. Iya, aku Nabil, kamu yang sering ngebelain aku pas teman-teman ngebully aku. Ternyata kamu tetap keren ya sampai sekarang. Oh ya, sebentar ya, tiba-tiba aku pengen kencing nih. Aku masih terpaku dengan kenyataan yang Bella ucapkan. Nabil yang dulu dengan salsa Bella jelas sangat berbeda. Bella melepaskan genggaman kemudian beranjak ke toilet. Namun beberapa menit kemudian tiba-tiba dia memelukku dari arah belakang. Debaran jantungku semakin memacu lebih cepat. Sadar kamu tong, suara engkong Jufri membuat lamunanku buyar. Syirik aja, rutuku dalam hati. Segera aku membalikkan badan, tidak peduli dengan ocehan engkong Jufri yang tak berfaedah itu. Yang jelas kasihan juga si Bella, cuma meluk punggung aja. Saat membalik tiba-tiba saja bibir Bella langsung menempel di bibirku. Kesempatan tidak datang 2 kali, aku pun langsung memagutkan sembari menutup mata. Fit, kamu kenapa? Ngapain kamu manggut-manggut? Dasar. Satu lagi yang gak pernah berubah dari kamu. Aneh. Suara dari Bella langsung menghentikan aktivitasku.
Lalu siapa yang sebenarnya ada di depanku? Dan aku langsung berteriak kencang. Karena yang ada di depanku tadi adalah Mbak Kunti. Ya, dan itulah perpisahan kita. Karena Bila akan melanjutkan sekolahnya di luar negeri. Dan Bila sudah berjanji tidak akan menggunakan barang-barang haram itu lagi. Itulah sepenggal cerita yang bisa saya bagikan. Semoga cerita ini bisa kita ambil pembelajarannya ya. Sampai di sini saya pamit undur diri, mohon maaf apabila banyak salah kata. Sampai berjumpa kembali di cerita selanjutnya. Matur suwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.